Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam kitab Yehezkiel. Kita membaca kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-9. Dan kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Yehezkiel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan dia berseru ke telingaku dengan suara nyaring, dengan mengatakan, para penilik kota telah mendekat, dan senjata penghancurnya masing-masing ada di tangannya. Dan lihatlah, 6 orang pria datang dari arah gerbang atas yang menghadap ke utara. Dan masing-masing memiliki senjata pemukul di tangannya. Dan salah seorang dari antara mereka berpakaian lenan, dan di pinggangnya ada wadah tinta penyalin kitab. Dan mereka berjalan masuk dan berdiri di sebelah mezbah tembaga. Dan kemuliaan Elohim Israel naik dari atas kerub, tempat dia berada di atasnya ke atas ambang pintu bait suci. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan itu, yang di pinggangnya ada wadah tinta penyalin kitab. Dan Yahweh berfirman kepadanya, berjalanlah ke tengah-tengah kota di tengah-tengah Yerusalem, dan goreskanlah sebuah tanda di dahi orang-orang yang berkeluh kesah dan berkabung karena segala kekejian yang dilakukan di tengah-tengahnya. Dan kepada yang lainnya, dia berfirman ke telingaku, melintaslah atas kota itu di belakang dia, hantamlah, biarlah matamu tidak berbelas kasihan, dan janganlah kamu merasa sayang. Yang tua, pemuda dan gadis, juga anak kecil dan wanita-wanita, harus kamu bunuh hingga binasa. Namun terhadap setiap orang yang padanya ada tanda, janganlah kamu mendekatinya. Dan kamu harus memulainya dari tempat kudusku. Kemudian mereka memulainya dengan orang-orang tua yang ada di depan bait suci. Dan dia berfirman kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Lalu mereka pergi dan membantai di dalam kota itu. Dan terjadilah ketika mereka membantai, maka akulah yang tertinggal. Lalu aku tersungkur pada wajahku dan berteriak serta berkata, aduh Tuhan Yahweh, Engkaulah yang membuat binasa seluruh sisa Israel dengan kau curahkan kegeramanmu atas Yerusalem. Dan dia berfirman kepadaku, kejahatan keluarga Israel dan Yehuda sangatlah besar, dan negeri itu dipenuhi darah, bahkan kota itu telah dipenuhi apa yang jahat, karena mereka telah berkata, Yahweh telah meninggalkan negeri ini, dan yang meniliknya bukanlah Yahweh. Maka aku juga, mataku tidak akan berbelas kasihan, dan aku tidak akan merasa sayang. Aku telah menimpakan kelakuan mereka ke atas kepala mereka. Dan lihatlah, orang itu yang berpakaian lenan, yang di pinggangnya ada wadah tinta, sambil membawa balik hal itu dengan berkata, aku telah melakukan seperti yang telah engkau perintahkan kepadaku. Amin. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dalam kisah ini, maka dalam satu sejarah pernah tercatat tentang
pembantaian besar-besaran yang terjadi di Yerusalem. Apa yang menyebabkan terjadinya pembantaian ini, saudara? Karena ternyata kalau kita melihat di dalam kisah ini, maka kita menemukan di sana bagaimana seseorang yang mulai melakukan dosa di hadapan Bapa Yahweh, yaitu dosa penyembahan terhadap berhala. Maka Bapa Yahweh begitu murka, dan bahkan murkanya tak terpadamkan, sampai Bapa Yahweh katakan seluruh Yerusalem harus dibinasakan. Tetapi orang-orang yang berkeluh kesah, mereka harus diberi tanda. Dan orang-orang yang diberi tanda itulah yang selamat, saudara. Kalau kita melihat di dalam teks terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, di ayat yang keempat, di sana dikatakan, firman Yahweh kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Nah, di sini ada satu hal yang saya rasa cukup menarik untuk kita bahas, saudara. Saudara bayangkan bahwa kota Yerusalem pada masa itu terjadi kekacauan yang hebat. Hukum terasa terbalik. Orang-orang menghujat nama Bapa Yahweh. Dan mereka melakukan pemujaan-pemujaan terhadap berhala. Nah, disitulah Yahweh menurunkan murkanya yang sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata saat Bapa Yahweh mencurahkan murkanya, di sana dikatakan ada 6 malaikat maut yang datang. Saya rasa satu malaikat saja itu seluruh kota bisa habis, saudara. Ini 6 malaikat maut. Ya, kalau saudara membaca di ayat yang pertama, ayat yang kedua, di sana dikatakan, lihat 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Siapa yang disebut orang-orang ini? Tidak lain adalah malaikat maut, saudara. Dan sekali lagi murka Bapa Yahweh ini diturunkan akibat dari orang-orang Israel yang berbalik membelakangi Yahweh dan menyembah kepada Baal. Disitulah murka Tuhan begitu luar biasa atas bangsa Israel. Tetapi Bapa Yahweh itu masih berbelas kasihan, saudara. Berbelas kasihan kepada orang yang berkeluh kesah. Yang disebut berkeluh kesah di sini bukan berkeluh kesah ngegrundel atau bersungut-sungut, bukan itu. Tetapi yang berkeluh kesah di sini adalah orang-orang yang prihatin dengan kondisi dan keadaan yang ada pada masa itu. Seolah-olah kebenaran itu kalah. Yang muncul ke permukaan adalah orang-orang yang menyembah dan memuliakan Baal. Nah, di ayat yang keempat, di sana dikatakan, Bapa Yahweh katakan, orang-orang yang berkeluh kesah, orang-orang yang prihatin dengan kondisi yang ada, beri tanda T di dahinya, saudara. Ya, ini di ayat yang keempat terjemahan Lai. Tetapi dalam terjemahan ILT, di ayat yang keempat dikatakan, dan Yahweh berfirman kepadanya, berjalanlah ke tengah-tengah kota di tengah-tengah Yerusalem dan goreskanlah sebuah tanda di dahi orang yang berkeluh kesah dan berkabung karena segala kekejian yang dilakukan di tengah-tengahnya.
Di sana tidak ada huruf T. Ya. Cuman di situ dikatakan goreskanlah sebuah tanda. Tanda apa? Sementara di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu ada kata T di sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, rupa-rupanya ILT ini sudah menerjemahkan huruf T di sana. T yang dimaksud itu bukan T huruf Latin, saudara. Karena kalau kita melihat bahwa terjemahan kitab suci kita itu sudah menggunakan huruf Latin, maka makna dari aslinya itu sudah hilang. Tetapi ketika kita membaca kitab suci di dalam bahasa Ibrani, maka di sana akan sangat jelas arti dari huruf T. Karena tiap huruf dari teks bahasa Ibrani itu memiliki makna, memiliki filosofi, memiliki cerita tersendiri. Lalu sekarang, apa yang dimaksud dengan T di situ? T itu adalah tanda atau mark. Itu betul. Jadi ILT sudah menerjemahkan kata T dalam huruf Ibrani kuno, yaitu tau, yang artinya adalah tanda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tanda apakah yang ditaruh di dahi orang yang berkeluh kesah, orang yang merasa prihatin melihat kondisi keadaan di dunia yang semakin kacau, orang sampai tidak lagi mengenal kebenaran. Pokoknya dia ingin nyembah saja. Tetapi yang disembah bukan Yahweh. Yang disembah adalah para Baal. Penyembahan berhala begitu marak pada zaman itu. Sampai Bapak Yahweh habis kesabarannya. Sehingga dia menurunkan murkanya. Karena kalau tidak segera diturunkan, ini bisa merambah kemana-mana, saudara. Saya yakin mula pertama ada orang yang melanggar firman Tuhan dengan melakukan penyembahan. Jumlahnya pasti masih sedikit. Tetapi karena dibiarkan, Tuhan terus memberi kesempatan. Bukannya orang malah berbalik, malah makin banyak pemujaan terhadap para Baal. Bahkan di dalam bacaan kita tadi, seolah-olah Bapak Yahweh itu dilecehkan. Kalau kita melihat kata-katanya, nggak ada Yahweh di sini. Wah, itu satu penghinaan berat. Padahal yang namanya Yahweh, Tuhan Sang Pencipta, itu adalah Tuhan yang maha hadir, yang disebut dengan omnipresent. Tetapi orang-orang pada masa itu tidak lagi menganggap adanya Yahweh Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang sangat menarik dari pembahasan kita pada pagi ini adalah mengapa orang itu diberi huruf T atau tau. Sekali lagi T-nya itu adalah bukan T huruf Latin, tetapi tau huruf Ibrani. Nah, sekarang saya tunjukkan, ini adalah huruf Ibrani kuno yang dikenal dengan Paleo Hebrew. Paleo Hebrew itu hurufnya itu sangat berbeda dengan huruf Ibrani modern. Kemudian di pertengahan ini juga huruf tau berubah seperti ini, saudara. Kemudian yang berikutnya berubah seperti ini. Akhirnya yang modern, yang sama-sama kita pelajari adalah huruf Ibrani modern. Nah, di sini saudara perhatikan di ayat yang keempat. Dan Yahweh berfirman kepadanya, berjalanlah ke tengah-tengah kota, di tengah-tengah Yerusalem dan goreskanlah sebuah tanda. Di dahi orang-orang yang berkeluh kesah dan berkabung
karena segala kekejian yang dilakukan di tengah-tengahnya. Di sini ada dua kata yang hidup, yang menarik untuk saya bahas. Yang pertama adalah sebuah tanda, yang kedua adalah berkeluh kesah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa huruf Ibrani itu memiliki makna yang cukup menarik. Sebelum saya bahas, saya sedikit ingatkan. Bukankah kita sudah belajar membaca Ibrani? Setiap huruf itu memiliki arti. Seperti contohnya Alef. Alef itu bisa berarti kepala sapi, karena simbolnya kepala sapi. Alef juga bisa berarti ehad, atau esa, atau satu. Alef juga bisa berarti divine, atau sesuatu yang sifatnya ilahi, sesuatu yang bersifat ketuhanan. Itu Alef, saudara. Nah, kalau kita melihat contoh saja ya, Alef itu bisa berarti Yahweh. Kita lihat di tiap-tiap huruf itu ada angka gematria. Dan Alef itu sebetulnya adalah gabungan dari dua huruf Ibrani, Yod dan Waw. Ini Yod, Waw, Yod. Gabungan dari dua huruf, Yod dan Waw. Tapi kalau Alefnya ada tiga ya, Yod, Waw, Yod. Nah, setiap huruf Ibrani itu memiliki nilai yang dikenal dengan angka gematria. Nah, huruf Waw itu nilainya 6. Huruf Yod itu nilainya 10. Ini ada 2 Yod, berarti 20 ditambah Waw, 6 jadi berapa? 26. Sementara tulisan Yod He, Waw He yang dibaca dengan Yahweh itu jumlahnya juga 26. Saudara lihat, Yod itu nilainya 10, He itu nilainya 5, Waw itu nilainya 6, He nilainya 5. Kalau dijumlah ada 26. Sama seperti huruf Alef. Makanya orang Yahudi, kalau dia ketemu huruf Alef, pikiran mereka selalu berkata, ini ada unsur Tuhan di dalamnya. Saya ambil contoh misalnya, kata Alef itu ada unsur Tuhan, kalau kita melihat kata Elohim. Elohim itu huruf pertamanya Alef. Kemudian El itu juga huruf pertamanya Alef. Alef dan Lamed. Ya. Kemudian Adonai itu juga huruf pertamanya Alef. Kemudian Adam. Adam itu huruf pertamanya juga Alef. Alef, Dalet, Mem. Nah, kalau unsur Alef itu diambil, maka unsur ketuhanannya tidak ada, saudara. Saya ambil contoh misalnya saja huruf kata Adam. Adam itu hurufnya adalah Alef, Dalet, dan Mem. Membacanya Adam. Adam artinya manusia. Adam juga artinya tanah. Karena manusia dibuat dari tanah. Tetapi kalau unsur Alef itu diambil, tinggal berapa huruf? 2, yaitu Dalet dan Mem. Membacanya adalah Dam. Ya, apa itu Dam? Ya, Dam artinya adalah darah. Ya, jadi kalau unsur ilahi, unsur ketuhanannya itu diambil, maka tidak ada unsur ketuhanan lagi. Ini contoh saja. Kemudian Emet itu juga huruf pertamanya Alef. Emet artinya kebenaran. Kemudian Adir itu juga huruf pertamanya Alef. Kemudian Ahava atau cinta itu juga huruf pertamanya Alef. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga huruf Tau tadi. Ya, ini huruf Tau. Nah, huruf Tau
itu sebetulnya terdiri dari dua huruf, yaitu dalet dan nun. Seperti kita ketahui bahwa dalet itu artinya pintu, sementara nun itu artinya benih. Kita mendengar kata Noah atau Nuh, itu huruf pertamanya adalah nun. Nah, ketika umat manusia ini dibinasakan sama sekali oleh Bapak Yahweh dengan bumi ditenggelamkan, maka ada benih kehidupan yang baru ketika bahtera Nuh itu terdampar di puncak gunung Ararat. Nuh keluar. Nah, Nuh itu adalah benih yang baru dari keturunan Adam yang dimusnahkan sama sekali. Karena umat manusia berbuat dosa. Mereka melanggar kebenaran firman sehingga dosa itu sampai kepada Bapa dan Bapa memusnahkannya. Maka muncullah generasi yang baru yang dikenal dengan generasi Nuh. Nuh itu huruf pertamanya adalah nun. Sekali lagi, huruf tau itu adalah gabungan dari dua huruf, dalet dan nun. Dalet itu pintu, nun ini adalah benih. Artinya apa, saudara? Artinya adalah orang yang diberi huruf T, maka orang tersebut adalah merupakan benih-benih ilahi yang tidak dibinasakan. Kenapa mereka tidak dibinasakan? Karena orang-orang itu adalah orang yang berkeluh kesah. Orang yang punya beban yang cukup berat tentang kondisi dan keadaan yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala kekerasan itu seolah-olah menang. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat bahwa kekerasan itu akan segera dihancurkan oleh kekuatan Tuhan, manakala ada orang-orang benar yang memiliki beban, memiliki keprihatinan yang tinggi akan kondisi dan keadaan dunia yang semakin kacau. Artinya orang yang punya beban itu berarti orang yang tidak setuju dengan kondisi dan keadaan, seolah-olah hukum terasa terbalik. Nah, kata berkeluh kesah, saudara, di sini ditulis dengan kata wahane nakim. Wahane nakim ini bukan berkeluh kesah, gersula atau bersungut-sungut, bukan itu, saudara. Tetapi kalau saya melihat arti dari wahane nakim ini adalah orang yang sedih dan bingung melihat kondisi yang ada. Saya yakin orang-orang ini bingung, kenapa, saudara? Loh, bangsa Israel itu kan sesembahannya Yahweh. Kok bisa menyembah kepada Baal? Bingung tidak, saudara? Bingung. Wong ada sesembahan kok berbeda namanya. Jadi orang-orang yang prihatin, orang-orang yang punya beban, ini kok aneh gitu ya. Nah, orang-orang itu yang mendapatkan tanda. Ini orang yang sedih dan bingung tentang semua hal yang mengerikan yang dilakukan orang di kota ini, di kota Yerusalem. Sehingga Tuhan memandang perlu, sudahlah generasi yang seperti ini musnahkan saja. Berkali-kali Tuhan kalau murka, dia mengambil satu inisiatif menghabisi. Bahkan kalau kita melihat saking murkanya Tuhan bilang, anak kecil, orang perempuan, orang muda, bunuh semuanya. Jangan diberi kesempatan. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar firman.
Dia tidak lagi berterima kasih, tidak lagi tahu bersyukur kepada Bapa Yahweh. Yang ada hanyalah pemujaan terhadap dewa-dewa yang tadinya jumlahnya pasti sangat sedikit. Tapi lama-lama menjadi besar, menjadi semakin banyak. Sehingga Tuhan bilang, udah kita musnahkan saja. Tetapi beri tanda T atau Tau. Nah ini saudara, setiap orang yang mendapatkan tanda, ketika malaikat maut itu melakukan pembantaian, orang-orang yang memiliki tanda itu selamat. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kok harus huruf T? Kenapa bukan yang lain? Lalu ada makna apa dengan huruf T itu? Sekali lagi saya ingatkan saudara, huruf T yang disebut di sini tentu bukan Tau yang ini. Ya, sekali lagi, bukan Tau yang ini. Karena huruf yang seperti ini belum lahir. Tetapi di zaman Yehezkiel, huruf yang dipakai adalah Paleo Hebrew. Jadi bentuknya seperti ini, saudara. Ya, seperti salib gini. Nah, huruf T yang seperti ini, atau tanda atau Tau itu ternyata memiliki makna yang luar biasa. Saya ambil contoh T karena kita hidup di zaman modern, jadi saya menggunakan T-nya adalah Tau huruf modern. Tapi bayangkan bahwa huruf yang ada pada masa itu adalah T seperti salib. Ya, itu di Paleo Hebrew. Tapi saya menuliskannya dengan huruf Ibrani modern karena supaya lebih gampang. Karena kita belajar Ibrani modern. Apa arti dari huruf T atau Tau ini? Ternyata Tau ini memiliki arti truth and perfection, kebenaran dan kesempurnaan. Di dalam kitab Matai atau Matius pasal 5 ayat 48, Yesua katakan, hendaklah engkau menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di Samayim adalah sempurna. Nah kata T atau Tau itu juga bisa berarti tamim. Tamim artinya perfect atau sempurna. Sama seperti kalau kita membaca di dalam kitab Beresit pasal 7 ayatnya yang pertama. Saya akan ajak saudara untuk melihat Beresit pasal 7 ayat yang pertama. Kemudian Yahweh berfirman kepada Noah, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dalam generasi ini. Sekali lagi, Noah waktu itu dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang benar. Karena pada masa zaman Noah, semua orang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Mereka berbuat dosa, terlebih lagi pada zaman Noah, saat itu masih ada manusia-manusia raksasa. Manusia raksasa yang tingginya 7,5 meter. Ya, itu adalah manusia-manusia raksasa yang hidup pada zaman Noah. Dan mereka saling bunuh. Manusia-manusia yang kita ini, keturunan manusia biasa, itu menjadi makanan dari manusia raksasa. Saya sudah menceritakan ini berdasarkan kisah yang ada di kitab Henok, saudara. Dan saya tentu tidak menceritakan hal ini lagi. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah Noah ini adalah satu generasi
atau benih generasi yang sempurna. Ya, di dalam kitab Bereshit 7 ayat 1, di dalam teks bahasa Inggris dikatakan, "These are the generation of Noah. Noah was a righteous man and perfect in these generations, and Noah had his way with Elohim." Noah itu berjalan dalam jalannya Elohim. Nah, yang disebut kesempurnaan adalah orang-orang yang mau menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah sebabnya kenapa memberinya tanda itu dengan huruf tau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari keistimewaan Noah, tentu kita akan bertanya, apa sih istimewanya Noah ini? Kok sampai dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang sempurna? Apa keistimewaannya? Ternyata yang pertama adalah Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan atau hidup sebagai orang benar. Artinya dia berani tampil beda. Coba kita lihat sejenak di dalam kitab Bereshit pasal 6. Bereshit pasal 6, dan kita akan membaca ayat 5 sampai ayat 6. Di sana dikatakan, "Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan, pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Dan Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu telah memilukan hatinya." Nah, di sini kita melihat bahwa kejahatan manusia itu sudah sedemikian besar. Tetapi Noah itu menjadi satu-satunya kepala keluarga yang paling tampil beda. Berani tampil beda, saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita mau menjadi satu generasi seperti Noah yang berani tampil beda? Kita sudah menunjukkan penampilan kita yang berbeda, saudara. Kita berbeda dengan dunia kekristenan. Kita tidak peduli orang-orang di luar sana mau mengejek kita, mau menghina kita. Emang gua pikirin, ya, karena di sini kita tahu bahwa kita berani tampil beda karena kita berpegang kepada kebenaran firman. Sekalipun semua orang menyembah kepada nama Baal, tapi kita menyembah kepada Tuhannya orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ada perbedaan antara baik dan benar. Baik dan benar itu berbeda. Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar pasti baik. Saya ambil contoh. Saudara pernah dengar film atau cerita Robin Hood? Pernah dengar? Itu cerita dari mana? Negara mana itu? Dari Inggris, saudara. Ya. Robin Hood ini orangnya baik atau tidak? Oh, baik, saudara. Dia ngasih banyak harta kepada orang-orang miskin, tapi caranya salah. Dia ngerampok orang-orang kaya. Begitu orang kaya itu dirampok, duitnya diambil, orangnya dibunuh, kemudian dia bagi-bagikan. Dia orang baik, tetapi tidak benar. Tetapi orang benar itu pasti baik. Dan yang kedua, apa keistimewaan dari Noah ini sehingga dia berkenan di hadapan Bapa Yahweh? Di ayat yang ke-9, saudara-saudara, di sana dikatakan, inilah silsilah Noah. Noah adalah seorang pria yang benar,
Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Noah hidup bergaul dengan Elohim. Jadi kebenaran itu sendiri akan muncul ketika seseorang itu punya pergaulan yang baik dengan Elohim. Sekali lagi, standar kebenaran, standar pergaulan dengan Elohim itu tidak diukur dengan jabatan. Sekali lagi, standar kebenaran, standar pergaulan dengan Elohim tidak dibatasi oleh jabatan. Jemaat biasa yang buta huruf misalnya, bisa nggak hidup bergaul dengan Bapa Yahweh? Bisa. Tetapi banyak juga orang-orang yang mungkin bertitel dan punya gelar serta jabatan, tapi hidupnya ngaco di hadapan Bapa Yahweh juga banyak, saudara. Jadi di sini ukuran kebenaran bukan diukur dengan jabatan, tetapi diukur dengan sikap hati orang itu sendiri dengan Tuhan. Ketika orang bergaul akrab dengan Tuhan dan berani mengambil langkah untuk aku mau menjadi pelaku firman, maka itulah yang disebut dengan generasi Noah yang dahinya layak mendapatkan tanda huruf Tau. Kemudian saudara yang terkasih, apa kategori keistimewaan dari Noah adalah yang ketiga. Noah adalah orang yang berpegang pada perintah Yahweh, perintah Elohim, perintah Tuhan. Saudara bisa membaca di dalam kitab Beresit pasalnya yang sama, pasal 6 di ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, dan Noah melakukannya seperti semua yang telah Elohim perintahkan. Demikianlah dia melakukannya. Jadi Noah itu melakukan perintah Yahweh itu tepat seperti apa yang diperintahkan, tidak nyimpang, saudara. Nah, ini yang disebut dengan kategori orang benar. Kemudian, kenapa harus huruf T? Ternyata Tau, kriteria inilah yang menggetarkan hati Tuhan. Bagaimana jika Tuhan itu tuntut hal ini? Apakah dia masih menemukan orang-orang seperti Noah pada zaman sekarang ini? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mencoba untuk melihat kriteria dari istilah sempurna atau perfect yang menjadi standar dari Tuhan. Karena selama ini ketika kita membaca ayat di mana Yesua berkata, hendaklah engkau menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di Samayim itu sempurna. Otak kita langsung kerja dan berkata, mana bisa manusia itu sempurna. Tapi saya punya keyakinan kalau Yesua yang berkata, berarti manusia itu pasti bisa. Amin. Rabi Saul mengatakan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14 dan 15, saya bacakan untuk saudara. Di sana dikatakan, dan di atas semua ini, kasihlah yang menjadi pengikat kesempurnaan. Dan biarlah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Untuk itulah pula kamu telah dipanggil ke dalam satu tubuh, maka kamu bersyukurlah. Nah, di sini Rabi Saul mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sih kita ini bisa dikategorikan masuk dalam kriteria sempurna itu. Tidak lain adalah ketika hati kita memiliki kasih kepada sesamanya.
Kemarin pada waktu kaum wanita, saya memberikan khotbah tentang siapa sih sesamamu manusia itu yang diceritakan oleh Yesua. Ada orang Samaria yang baik hati, sementara ahli Taurat dan orang Farisi melihat orang yang dirampok habis-habisan, dia cuma lewat menghindar. Nah, di sini Rabi Saul mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa yang disebut orang yang sempurna adalah orang yang hatinya memiliki kasih, yang hatinya berisi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera menguasai hati kita. Coba kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah pada pagi ini ketika saya datang mau beribadah kepada Bapa Yahweh, adakah hatiku diwarnai dengan damai? Adakah hatiku diwarnai dengan kasih? Atau hati kita diwarnai dan diisi dengan kedengkian, diisi dengan kepahitan hati, diisi dengan hal-hal yang bernuansa energi negatif? Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Dan saya yakin saudara tidak bisa mengelabui suara hati nurani saudara. Saudara harus berlaku jujur. Dan kalau hatimu berkata, ya aku masih ada kepahitan, berarti posisimu belum disebut sebagai orang sempurna. Tetapi orang sempurna menurut kriteria yang Rabi Saul ajarkan kepada kita adalah hati yang penuh dengan kasih dan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Dunia ini sudah kehilangan kasih. Dunia sudah kehilangan damai sejahtera. Kalau saudara melihat di YouTube, saya pernah melihat tayangan itu sangat mengerikan sekali, saudara. Ada anak kecil, ya, sebesar Kenan, dipelindes mobil, saudara, sampai bannya itu naik ke atas tubuhnya. Itu kan remuk, saudara. Itu orang lihat, itu cuman hanya lihat gitu aja, orang tergeletak di situ, mati anaknya, cuman tinggal jalan saja. Itu saya lihat di Cina, saudara. Saya berpikir nih orang-orang Cina ini apa sudah kehilangan hati nurani atau bagaimana ini? Atau mungkin saya berpikir karena saking banyaknya penduduk apa biarin mati, dibiarkan begitu saja. Tapi ternyata saudara, saya mendengar ada orang yang bercerita, kalau ada malapetaka, anak ketabrak mobil misalnya, dan kita nolongin, kita akan mendapatkan kesulitan secara hukum. Wah, ini ngeri sekali ya, sistem sudah mengubah sedemikian rupa, sehingga membuat hati nurani manusia itu seolah-olah semakin tebal. Saya juga mendengar cerita, kalau tidak salah di Malaysia, kalau ada orang ketabrak mobil, kita tidak boleh nolongin. Yang kita lakukan hanya telepon polisi dan polisi datang tolongin. Walah, itu kalau orangnya dalam keadaan kritis, mati duluan, saudara. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia kalau ada kecelakaan, orang buru-buru nolong. Walaupun ada yang motivasinya lain, nolong dompetnya, saudara. Ya. Tetapi setidak-tidaknya orang di Indonesia itu masih punya hati nurani. Begitu ada malapetaka, cepat-cepat ditolongin, digotong. Ya. Walaupun nanti orangnya begitu sudah siuman, dia bingung, dompet saya mana, hilang. Digotong sisan dompetnya, saudara. Tapi setidak-tidaknya saya masih maklum. Ya, atau saya berpikir ya masih lebih baiklah dari negara-negara lain. Ini kalau saya lihat ini kondisinya sudah nggak
kondusif, saudara. Orang yang jujur seolah-olah tersingkir, tapi orang yang jahat bisa berkuasa. Wah, ini ngeri, saudara. Kondisi keadaan dunia ini sudah semakin kacau. Orang sudah tidak lagi memiliki hati nurani. Pokoknya aku pingin berkuasa, dengan segala cara aku bisa berkuasa. Wah, ini jahat sekali ya. Ini saya lihat nih kondisinya sudah kacau balau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi kita melihat di masalah ini. Kenapa harus huruf T, saudara? Nah, di sini saya beri catatan. Kalau Tuhan Yesua datang, kita harus sudah dalam keadaan sempurna. Coba saya ajak saudara untuk membaca ayat-ayat dari kitab suci ini ya. 1 Tesalonika pasal 3, ayatnya yang ke-13. Untuk menetapkan hatimu tanpa cela dalam kekudusan di hadapan Elohim dan Bapa kita pada saat kedatangan Tuhan kita Yesua HaMasiah bersama orang kudusnya. Nah, di sini dikatakan menetapkan hatimu tanpa celah. Kalau kita melihat sekarang ini, saudara, kalau orang tersinggung sedikit, itu misuhnya, waduh, gila-gilaan, saudara. Kalau mau lihat contoh di mana, saudara tahu? Di media sosial. Baik itu di Facebook maupun di Twitter, bahkan komen-komen di YouTube, itu saya melihat orang tidak lagi mau belajar dengan sungguh. Hanya sekilas saja, saya ambil satu contoh, saudara. Dulu waktu saya membuat video yang judulnya ternyata Paulus adalah rasul palsu. Saudara masih ingat ya? Saya bikin video judulnya sengaja tak bikin nyeleneh, saudara. Ternyata Paulus adalah rasul palsu. Saya punya tujuan untuk menyadarkan orang yang anti dengan Paulus. Mau tidak mau, ketika membaca judulnya pasti dia akan lihat video saya. Tapi ternyata judul ini menuai hujatan, saudara. Saya dihujat di YouTube. Ada orang yang bilang begini, ternyata Pak Lukas ini sekarang semakin ngaco, ya, anti dengan Paulus katanya. Begitu banyak hujatan, tapi saya bersyukur ada orang yang kasih komen begini, nonton dulu videonya sampai selesai, baru Anda komen. Berarti selama ini orang cuma lihat judulnya, saudara, tapi tidak lihat dalamnya. Sehingga saya berpikir, wah judul ini bahaya juga ya. Akhirnya saya ganti. Benarkah Paulus itu adalah rasul palsu? Nah, jadi orang nontonnya enak, saudara. Kalau dikatakan benarkah Paulus adalah rasul palsu, pasti yang nonton siapa? Semua kita-kita, orang-orang percaya. Padahal sasaran saya waktu itu adalah orang yang anti dengan Paulus. Tapi ya sudah, yang penting saya melihat bahwa video saya ini sudah ditonton ribuan orang. Ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5, ayat yang ke-23, saudara perhatikan ayat ini. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya mengkuduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa cela pada saat kedatangan Tuhan kita Yesua HaMasiah. Nah ini ternyata Tuhan menghendaki ketika Dia datang, kita sudah dalam keadaan
sempurna. Hati kita tidak cacat, saudara. Kemudian di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Sebab kita semua tersandung banyak hal. Jika seseorang tidak tersandung oleh perkataannya, dia ini manusia sempurna yang mampu mengendalikan bahkan seluruh tubuhnya. Kita mesti hati-hati di dalam kita berbicara, khususnya di khalayak rame, saudara. Baru-baru ini, ya dibilang baru-baru enggak juga ya, sudah sekitar beberapa bulan yang lalu, ada seorang yang diberi nama Iwan. Panggilannya Iwan Bopeng. Saudara pernah dengar kisahnya? Iwan Bopeng itu relawannya Ahok, saudara. Ternyata dia ngomongnya ngaco, saudara. Dia bilang, siapa anak itu? Jangan berani-berani sama saya, kira-kira begitu ya. Tentara saja saya potong, katanya. Waduh, ini orang kurang ajar banget ya. Ngomongnya ngaco, saudara. Dia bilang tentara saja saya potong. Waduh, itu di internet banyak sekali ditantang oleh tentara, mau diajak duel. Sampai akhirnya si Iwan Bopeng ini nggak berani keluar, saudara. Ketakutan luar biasa. Saya lihat di internet banyak tentara-tentara di Indonesia yang nantangin berantem. Ada yang bawa pisau disilet di lehernya ini. Ayo Iwan Bopeng kalau berani menghadapi saya. Wah, ya dia ketakutan, saudara. Nah ini kalau saya perhatikan, orang yang nggak mau jaga kata-kata, dia sok nantangin orang. Ya. Justru kalau kita melihat tentara ini yang banyak mengamankan kondisi di Indonesia, malah ditantang, saudara. Dia nggak salah ditantang. Ya semua orang pada menghujat dia. Nah ini yang kita mesti berhati-hati. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara, bagaimanakah mengaplikasikan ayat ini di dalam kehidupan kita? Kepada siapa ayat ini ditujukan? Ayat ini ditujukan kepada orang, sekali lagi, yang berkeluh kesah. Orang yang memiliki beban atas situasi dan keadaan dunia yang semakin terpuruk. Saya mau tanya, kira-kira saudara punya beban nggak kondisi dunia yang makin terpuruk ini, saudara? Artinya, saudara ngerasain nggak seolah-olah hukum ini terasa terbalik? Kerasain nggak? Kerasa ya? Orang benar itu kayak tersingkir, orang yang nggak benar seolah-olah berkuasa, saudara. Kebenaran itu muncul ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Tapi selama kehidupan kita jauh dari Tuhan, kita akan sangat berbahaya, saudara. Kalau saya perhatikan di dalam kitab suci kita itu banyak sekali kondisi yang semua terbalik. Sampai orang-orang Israel itu mengeluh, kenapa ya? Kok orang yang curang hidupnya gemuk-gemuk, sehat-sehat. Tapi kenapa orang benar nggak punya duit, hidupnya sengsara? Kenapa kondisinya bisa seolah-olah terbalik? Kondisi keadaan saat ini memang sangat mengerikan. Yang berikutnya yaitu orang yang mau berkabung tentang kondisi keadaan seperti sekarang. Di dalam doa saya, waktu saya nyiapin materi khotbah, saya katakan, Tuhan tolong lindungi jemaat-Mu. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat ketika saya terjaga untuk saya berdoa di dalam hati, saya katakan, Bapa lindungi jemaat-Mu. Engkau tahu kondisi keadaan semakin mengerikan. Saya mohon jaga, peliharakan jemaat-Mu. Karena saya tahu orang kalau sudah masuk dalam kesukaran, keluarnya itu sulit, saudara. Orang yang masuk ke rentenir saja untuk lepas, sulit ya saudara, sulit gak?
Sulit. Apalagi kalau sudah kita kena jerat hukum. Waduh, bahaya. Makanya sekarang yang terpenting adalah kita tunduk dan taati saja hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kita tidak terkena hukum. Contoh misalnya hukum perpajakan. Ya, saya masih melihat banyak anak-anak Bapak Yahweh yang di luar kota, maksud saya saudara, yang berusaha untuk memanipulasi pajak. Dan saya katakan hati-hati. Jangan kamu pikir kamu bisa lolos dengan cara seperti ini. Ketika ada tax amnesty, orang nggak mau tahu, saudara. Saya katakan coba dibenahi. Begitu sudah hampir, saya bilang awas loh, ini Anda kena hukum bisa masuk penjara. Baru dia gubruk. Saya bilang kenapa tidak dari dulu? Saya nasihati Anda tidak mau. Tapi sekarang giliran sudah tinggal 2 hari, ribut cari pengacara. Kan mempersulit sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk kita berlaku benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ada di pihak kebenaran, maka kebenaran itu sendiri yang akan tolongin kita. Sekarang yang terakhir saudara, itulah sebabnya kenapa Bapak Yahweh memberikan tanda di dahi orang yang memiliki beban akan situasi dunia yang semakin kacau dan hukum terasa terbalik. Berpikirlah hal-hal yang positif. Saya menasihatkan Bapak Ibu yang terkasih, agar kita berhati-hati dalam kita bergaul. Kita harus berhati-hati saat kita memiliki pertemanan di media sosial. Orang-orang yang berenergi negatif lebih baik tidak usah diajak berteman. Karena orang-orang yang seperti ini akan mempersulit hidup saudara nantinya. Lebih baik kita punya teman sedikit, tetapi teman-teman kita itu adalah orang yang baik, yang mampu mensupport hidup kita. Tapi kalau isinya sudah caci maki, penghinaan, pelecehan, lebih baik diblokir saja. Tidak usah berlanjut saudara-saudara. Dan pagi ini saya percaya melalui materi ini, maka kehidupan saudara akan sama seperti orang-orang di Yerusalem yang di dahinya diberi tanda huruf Tau. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.